Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah Artificial Intelligence. Nah, di sini nama-nama kelompok kami yaitu saya sendiri Aksai Saputra dan Abel Enrico Sugianto dan Revandi Asiking. Nah, di sini saya akan menjelaskan aplikasi sederhana yang kami buat tentang optimalisasi produksi makanan di sebuah restoran dengan menggunakan program linear. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang bagian tampilan awal dari aplikasi ini. Nah, di sini kami memakai Android Studio dan bahasa Java dan XML. Nah, di bagian ini adalah text view. Nah, di sini bisa dilihat di samping kanan. Nah, di sini adalah untuk text view keuntungan menu A. Jadi dia akan tampil di sini. Nah, di bawahnya ada edit text dan di sini kita bisa menginput input ya apa yang kita input menu A. Nah, bisa lihat dari sini. Nah, ini adalah di sini. Kita bisa menginput. Nah, untuk di bawahnya lagi text view. Nah, ini adalah text view untuk keuntungan menu B. Nah, dia bisa dilihat. Nah, ini adalah text view keuntungan menu B. Nah, dan di bawahnya lagi ada edit text dengan di sini kita bisa menginput di menu B. Bisa dilihat. Nah, ini dia keuntungan menu B. Nah, di bawahnya lagi adalah jumlah bahan baku. Nah, jumlah bahan baku ini adalah text view. Nah, untuk di bawahnya lagi edit text. Nah, di sini kita bisa menginput jumlah bahan baku yang kita gunakan. Nah, di bawahnya lagi ini ada text view untuk jumlah waktu produksi per jam. Nah, dan di bawahnya lagi ini adalah edit text dan kita bisa menginput berapa jumlah waktu per jam. Dan di bawahnya lagi ini adalah button. Nah, di sini kita bisa menekan menghitung optimalisasi. Nah, di bawahnya lagi text view. Nah, text view ini di bawahnya ini di sini ada hasil dari result yang kita hitung. Kita hitung dari optimalisasi keuntungan produksi makanan. Nah, untuk kode Java-nya, sendiri dalam konteks linear untuk optimasi produksi keuntungan maksimum merujuk pada konsep seperti optimal menu A, berarti jumlah produk yang harus diproduksi dari menu A dan menu B untuk memaksimalkan keuntungan atau mencapai tujuan tertentu seperti memenuhi permintaan pasar atau memanfaatkan sumber daya secara efisien. Ini melibatkan menu A dan jumlah menu B dioptimal dari jumlah yang dihitung terbaik berdasarkan batasan. Jadi optimal di sini jumlah yang dihitung adalah berdasarkan bahan baku, waktu produksi misalnya. Jadi kita di sini menghitung keuntungan maksimum. Nah, jadi keuntungan dari menu A, keuntungan per unit dari menu A, jumlah unit menu A diproduksi dan mendapatkan optimal keuntungan dari menu A. Jadi akan dikalikan dari profit kali optimal, dan keuntungan menu dari menu B, keuntungan per unit, dan per unit menu B sama dengan profit jumlah unit
menu B yang diproduksi sama dengan optimal total keuntungan dari menu B sama dengan profit kali optimal B. Nah, dan untuk menghitung jumlah keuntungan maksimum sama dengan total keuntungan dari menu A tambah total keuntungan dari menu B. Nah, ini adalah bagian untuk import kelas yang dibutuhkan. Nah, ini app activity ini adalah kelas dasar untuk aktivitas Android dari bagian Android. Nah, ini adalah kelas dasar. Terus di bawahnya adalah bundle dan untuk digunakan untuk mengambil data. Nah, dan untuk seperti Nah, dan untuk bagian mendeklarasikan ada beberapa variabel komponen UI. Nah, di sini ada edit text untuk mendapatkan input dari pengguna terkait keuntungan dari menu A dan menu B. Dan di bawahnya ada bahan baku. Nah, ini ada bahan baku dan waktu produksi. Dan juga ada button dan ada optimasi atau hasil. Nah, kita akan langsung masuk ke sini OneGrid. Nah, di OneGrid ini, ini adalah metode yang dipanggil pertama kali ketika aktivitas dibuat. Set content view. Ini adalah set content view layout activity main. Ini adalah mengatur layout yang akan digunakan dari activity main XML dan find view by ID. Nah, ini adalah untuk menghubungkan komponen XML seperti edit text, button, text view dengan variabel di Java. Nah, untuk set one click listener, menetapkan aksi yang akan dilakukan ketika tombol hitung optimalisasi ditekan. Dalam hal ini akan memanggil metode hitung optimalisasi. Nah, ini akan memanggil. Nah, untuk input di sini press double digunakan untuk mengkonversi input dari edit text dan yang berupa string menjadi angka desimal atau double. Nah, dan untuk menghitung optimal, menghitung jumlah optimal produksi untuk menu A berdasarkan jumlah dari bahan baku dianggap bahwa setelah dari bahan baku dialokasikan untuk menu A. Optimal. Nah, tadi kan X optimal, sekarang Y optimal. Ya, di optimal ini menghitung jumlah optimal produksi untuk menu B berdasarkan waktu produksi. Dianggap setengah waktu dialokasikan untuk menu B. Nah, berdasarkan formula dari maksimal Z sama dengan profit A optimal tambah profit B optimal. Nah, di bawahnya
Maksimal Z profit A optimal tambah profit B optimal. Formula ini untuk merupakan pendekatan sederhana dan dari optimal linear di mana keuntungan maksimum dihitung berdasarkan keuntungan per unit menu A dan menu B. Nah, untuk menampilkan hasil optimasi ini ada hasil. Nah, di sini optimal A dan optimal B. Nah, apa Y optimal dan max pro. Y optimal tambah keuntungan maksimum. Keuntungan maksimum tambah dengan maksimal profit. Nah, langsung saja saya akan run. Dia masih melaunching. Nah, di sini saya ingin memasukkan keuntungan manual 100.000 saja. Bentar. Di 45. Nah, di sini keuntungan menu B 75.000 saja. Nah, di sini jumlah bahan baku dari jumlah dua keuntungan dari menu A 5 saja dan waktu untuk memproduksi jam dari menu tersebut 2 jam saja. Kita akan menghitung optimalisasinya. Nah, jadi ini adalah optimal atau jumlah yang harus diproduksi per unit. Jadi optimal dari produk A adalah 2,5 per unit dan optimal dari produk B adalah 1,0 unit dan akan mencapai keuntungan maksimal 32.205.000
32 325.000. Nah, kalau kita memproduksi menu A 2,5 per unit, dan jika kita memproduksi menu B dari 1,0 per unit, maka keuntungan maksimal kita akan mendapatkan Rp325.000. Nah, ini adalah dengan jumlah waktu produksi 2 jam dan bahan baku 5. Nah, itulah adalah hasil dari aplikasi sederhana yang kelompok kami buat. Terima kasih.